sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Terima kasih Tuhan, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kami percaya janji-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Kau Allahku yang setia. Janji tak sekalipun
selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, ya Tuhan, tiada seperti Engkau. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sungguh tiada Allah yang sepertimu, Yesus. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Sungguh kami percaya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah Kau ingkari. Kau Allah yang senantiasa memimpin kami. Kau yang membawa kami di dalam setiap rencana-Mu. Kau yang menuntun setiap langkah kami, mengawali semua dengan kasih-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami mau berjalan bersama-Mu, melangkah di tahun ini Tuhan, melangkah bersama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Yesus Kaulah segalanya. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, kasih-Mu setia di dalam setiap kami. Kami percaya Yesus. Kami percaya Kau selalu hadir bersama kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bersama kami. Di setiap musim langkah kami Tuhan, Kau yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dengan segala ketulusan hati kami, kami mau menyembah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Kita mengawali tahun yang indah bersama dengan Tuhan. Percaya? Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Mari kita naikkan pujian kita bagi Dia. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat suaramu, naikkan pujian bagi Dia, karena Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kaki. Menarilah, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tiada
bernada bersama kita. Dia datang dan melawat kita. Mari kita nyanyikan pujian bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Satu kali katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang kuasa, penuh kuasa itu berjalan bersama kita. Alangkah indahnya. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama katakan, dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Haleluya. Lambaikan tangan buat Tuhan, katakan, Kau dahsyat Tuhan. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Katakan bersama-sama, Yesusku dahsyat. Haleluya. Katakan bersama-sama, Yesusku dahsyat. Haleluya. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia adalah yang terbesar dan termulia di dalam hidup kita. Kau terbesar dan mulia, hajat semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan.
jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Dengan segenap hati kami memuji Engkau, Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah yang kita tinggikan, biarlah yang kita agungkan, karena Dia yang termulia dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita memiliki Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita percaya Dia Allah yang setia di dalam setiap langkah kita. Dia Allah yang setia memimpin setiap jalan hidup kita. Percayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Karena Dia yang sanggup. Karena Dia Allah yang sanggup, yang memimpin setiap langkah kita. saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkah.
bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup Pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau setia. Setia terhadap umat-Mu, setia terhadap janji-Mu. Dan kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan, hidup seturut kehendak-Mu, melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terlebih kami mau mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Supaya hidup kami ya Tuhan, boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, seperti yang Engkau mau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami, menerima pujian penyembahan kami, dan Kau akan memberikan kepada kami juga berkat lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami hati yang terbuka bagi firman-Mu, dan Tuhan mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu, untuk kami sama-sama bisa mengerti dan makin mengenal Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan dibawa kembali untuk lebih lagi mengenal Allah kita. Ya, di tema untuk tahun ini adalah kenalilah Tuhan. Ya, bagaimana kita mengenali Tuhan? Yaitu selain kita harus sungguh-sungguh mendalami kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang Allah Immanuel yang perlu sungguh-sungguh kita kenali. Ya, Tuhan kita adalah Allah Immanuel. Ya. Mungkin kita sering mendengar khotbah ya tentang
Immanuel, ya. Tempat ini ya di tahun 2020 itu ada 2 kali disampaikan tentang Immanuel, ya, oleh Saudara Vanuel. Yang satunya oleh Pendeta Samuel dari Sukapura menyampaikan tentang Immanuel, tapi dengan penekanan yang berbeda, ya. Nah, saya harap apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ya, kita lebih makin mengenal Allah Immanuel itu, ya. Satu ayat yang terkenal tentang Immanuel adalah dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Itu ketika malaikat datang ya, kepada Yusuf untuk menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus. Katakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kata Immanuel itu sudah tertulis dengan jelas, artinya bahwa Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Itu terdiri dari 2 kata, ya, dari kata Immanu yang artinya bersama-sama atau menyertai, dan kata El yang artinya Allah, ya. Kita kenal El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, ya, Elohim, ya. Jadi El itu adalah Allah. Nah, kata Immanuel ini di dalam Alkitab tercatat sebanyak 3 kali. Diklik lalu. Ya, tercatat sebanyak 3 kali, yaitu hanya 3 kali, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-7, ya, ayat yang ke-14, ya. Yesaya 7 ayat 14, yaitu pada saat zamannya Ahaz, Raja Yehuda mendapat serangan ya, oleh kerajaan Aram dan kerajaan Israel. Kemudian di Yesaya 8 ayat 8 itu juga ada kata Immanuel, yaitu ketika tentara Asyur menyerbu ke kerajaan Yehuda. Ya. Jadi kerajaan Israel dan Yehuda pada zaman Yesaya ini sudah mulai mengalami kemerosotan, dan Yesaya itu Tuhan pakai untuk menyampaikan ya tentang Tuhan, ya, kemudian juga menubuatkan tentang hukuman-hukuman yang akan mereka jalani, ya, mereka akan dibuang ke Asyur, ya, akan ke Babel. Ya, itu pada zaman itulah ya kata atau berita tentang Immanuel itu disampaikan, sampai kemudian masuk ke Injil Matius pasal 1 ayat 23 yang kita baca tadi, yaitu berita kelahiran Yesus, ya. Jadi berita tentang Immanuel ini hadir dalam perjanjian lama pada masa suram kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, dan tergenapi dengan kelahiran Yesus, ya, setelah melewati 400 tahun masa kegelapan di mana Allah berdiam dan tidak berbicara. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada tenggang waktu kurang lebih 400 tahun di mana Allah sepertinya berdiam, ya, tidak ada firman, ya, tidak ada nabi-nabi yang diutus Tuhan pada saat itu. Itulah disebut masa kekelaman, ya, karena apa? Ya, karena kejahatan umat manusia, karena khususnya bangsa Israel. Maleaki yang di nabi yang terakhir itu dalam perjanjian lama sampai kemudian sampai masuk ke perjanjian baru tidak ada nabi-nabi lagi, ya. Itulah berita tentang Immanuel di dalam Alkitab. Nah, kita akan melihat yang pertama itu apa makna daripada Immanuel, ya. Kita tahu salah satu kualitas alami Allah itu adalah Allah itu maha hadir, ya. Maha hadir. Ini salah satu kualitas alami Allah, ya. Artinya Allah itu tidak terpisah, ya, atau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 Mazmur mengatakan, "Kemana aku bisa menjauhi rohmu? Aku pergi ke langit, engkau ada di sana. Ya, aku ke dunia orang mati, engkau juga di situ." Inilah salah satu kualitas Allah, yaitu Allah itu maha hadir. Allah hadir di semua tempat dalam waktu yang sama dan di setiap waktu. Nah, ini
sifat Allah yang Allah hadir, ya, maha hadir. Di mana saja dia bisa hadir secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Nah, Immanuel itu memiliki makna yang lebih dalam dari kemahahadirannya. Ya. Jadi makna Immanuel ini lebih memiliki makna yang lebih dalam dari kualitas kemahahadiran Allah. Ya. Karena apa? Di dalam Immanuel itu terbukti bahwa Allah hadir itu dan tidak diam. Ya. Jadi kalau Allah maha hadir ya di mana-mana, Allah bisa saja sekedar hadir. Ya, dia tidak bergerak, dia tidak bekerja, ya Allah, tapi Allah bisa hadir. Tapi Allah Immanuel itu Allah hadir dan dia tidak diam. Kemudian Allah berjalan bersama, arti kata Immanu itu adalah menyertai. Allah berjalan bersama-sama atau menyertai umatnya. Ya. Dan yang terpenting itu adalah makna pada Immanuel itu ada hubungan, ada relasi. Ya, ini makna yang penting dari Immanuel. Ya, Allah hadir, dia tidak diam, dia melakukan sesuatu, ya, dia bergerak, dia berjalan bersama-sama, menyertai. Tentu ini Immanuel ini berlaku kepada umat Tuhan, umat pilihannya. Ya. Dan ada hubungan ya, pada orang-orang yang dipilih, yang ditebus, ya, yang dilahirkan baru. Disitulah Allah bisa menjalin hubungan, menjalinkan relasi. Bahkan bisa terbangun hubungan yang sangat dekat, ya, sangat intim dengan Tuhan. Dan ini bisa terjadi ya dengan kualitas Allah yang dikatakan Allah Immanuel itu. Ada hubungan, ada relasi. Jadi ini makna daripada Immanuel. Jadi tidak sekedar Allah hadir dan Allah bersama-sama. Ya. Nah, kita lihat kemudian manifestasi daripada kehadiran Allah atau perwujudan dari kehadiran dan penyertaan Allah. Coba diklik tolong. Ya, manifestasi dari kehadiran dan penyertaan Allah. Ya. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama itu Allah itu hadir secara nyata, ya, bisa secara kasat mata, ya, tentu memang tidak bisa dilihat wujudnya memang karena Allah itu roh, ya, tetapi seringkali Allah bisa menampakkan diri, ya, dan audible, ya, suaranya bisa didengar dengan telinga manusiawi kita. Ya, ini dalam Perjanjian Lama Allah bisa hadir secara nyata, ya, kasat mata dan audible, ya. Itu terlihat ketika diklik sejak manusia pertama, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, bagaimana Allah itu mencari, ya, Allah hadir. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah hadir dan Allah mencari manusia. Kemudian pada zaman Abraham, ya, Allah berulang kali menampakkan diri dan berbicara. Ya, tidak jelas apakah nampak gitu, tetapi yang pasti Abraham mendengar. Ya, ketika Tuhan memanggil dia untuk keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, Abraham mendengar. Dalam Kejadian 15 ayat 1 ketika Tuhan memberikan janji tentang anak, ya, tentang keturunan yang akan diberkati oleh Tuhan, ya. Tuhan hadir secara nyata, ya, dan itu manifestasi daripada kehadiran Allah. Ya, kemudian diklik lagi di dalam perjalanan bangsa Israel, ya, dimulai Tuhan memanggil Musa, ya, gitu. Tuhan hadir, ya, di dalam kepada Musa, ya, lewat semak-semak yang ada api tetapi tidak terbakar. Nah, di situ ada suara. Ya. Kemudian ada mujizat-mujizat ketika berhadapan dengan Firaun. Bagaimana tongkat Harun itu bisa menyatakan ada kehadiran Allah di situ, ada kuasa Allah. Kemudian bagaimana kemudian bangsa Israel, mereka berjalan menurut pimpinan, ini sesuatu yang luar biasa. Ada tiang awan, tiang api yang memimpin perjalanan mereka dan Allah hadir. Ya, ada manifestasi, ada teofani atau perwujudan Allah, ya,
dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Kemudian ketika Tuhan menyuruh membangun tabernakel, di situ ada ruang Maha Kudus dan di situ Tuhan hadir di ruang Maha Kudus itu. Kalau ada imam besar yang boleh masuk ke situ, ya hanya setahun sekali, hanya dari keturunan Harun yang boleh masuk, imam besar Harun dan 3 anak-anaknya. Ya. Di situ mereka bisa mendengar suara Tuhan. Ya, di kemah pertemuan itu sampai kepada bait suci Salomo. Ketika bait suci Salomo dibangun, di situ melambangkan kehadiran Tuhan. Ya. Tapi akhirnya bait suci Salomo ya Tuhan izinkan dimusnahkan, dibakar habis ya karena ternyata bangsa Israel juga tidak sungguh-sungguh berfokus ya kepada kehadiran Tuhan. Kemudian Allah hadir juga di mezbah korban bakaran ya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, di situ Tuhan hadir ya dan Tuhan berbicara ya. Kemudian ketika Elia berhadapan dengan 400 nabi Baal dan Elia mempersembahkan korban, Tuhan hadir menerima persembahan ya, dan Elia dan dalam bentuk api yang menyambar seluruh persembahan Elia. Itulah manifestasi kehadiran Allah. Dan ada banyak mungkin contoh-contoh yang lain ya bagaimana Allah memimpin, Allah berbicara ya kepada Daud ya. Nah, kemudian kita melihat di dalam perjanjian baru, ya Allah hadir sebagai manusia nyata, 33,5 tahun Yesus hidup di dunia. Ya. Kemudian Allah juga berbicara ya kepada Petrus, ya kepada Paulus. Ya, setelah Yesus naik ke surga pun Allah hadir. Allah bisa berbicara kepada Petrus. Ya. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Paulus lewat suara. Ya. Dan kemudian ada Roh Kudus yang berdiam di dalam hati orang-orang percaya. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16, kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Dalam 1 Korintus 6, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalamnya. Ini Immanuel, Roh Kudus yang berdiam di dalam hati orang percaya. Dan sekali lagi ketika Allah hadir, Allah Immanuel itu hadir, Dia tidak berdiam diri, ya, Allah yang berkarya. Ya. Nah, sampai kepada masa kini, ya, kita melihat bahwa bagaimana Roh Kudus itu ada, tidak pernah diambil sejak Roh Kudus itu dicurahkan di muka bumi. Roh Kudus itu menyertai dan diam di dalam hati orang-orang percaya yang sudah dilahirkan kembali. Dan Allah hadir lewat firman-Nya, ya, lewat firman-Nya. Dan firman ini mempresentasikan ya kehadiran Allah ya, yang secara pasti bisa kita temukan Allah lewat firman-Nya. Baik firman yang kita baca maupun firman yang kita dengar ya, dan itu adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan hadir ya di dalam kehidupan manusia lewat firman-Nya. Ya, ada penglihatan juga, ada suara juga, ya, ada nubuat, ya, ada mujizat juga, ya, disinggung oleh Bapak Gembala minggu yang lalu, ya. Tapi ini tidak selalu dan memang harus dicek kebenarannya dengan firman Tuhan. Ya. Ini manifestasi dari kehadiran Allah dan Immanuel itu adalah inisiatif Allah dan bersifat kekal atau selama-lamanya. Ya. Jadi Immanuel ini adalah inisiatif Allah dan bersifat kekal. Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kata sekali-kali ini menunjukkan terus-menerus, tidak akan. Ya. Tuhan tuh satu kali pun tidak akan. Jadi artinya terus. Dan penyertaan Tuhan Allah Immanuel itu bersifat kekal. Dia menyertai kita orang-orang percaya. Ya. Dan ini sungguh sesuatu yang luar biasa yang kita yang orang tidak bisa jumpai ya di kepercayaan manapun. Ya, ada Allah yang menyertai dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Jadi ini janji Tuhan yang harus kita yakini, harus kita pegang. Tentu ini satu berita yang luar biasa gitu ya.
kita pasti senang ya dengan berita ini. Kita pasti senang dengan janji Tuhan ini. Tapi sampai sejauh mana ya ayat ini bermakna, ya janji Tuhan ini bermakna sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat kemudian di sini adalah bagaimana implementasi atau penerapan ya dari kehadiran Allah itu. Sebelum ini. Kok enggak? Implementasi kehadiran Allah ya di dalam kehidupan kita ya. Coba setelah ini maaf kok ya. Coba dicari ada kata implementasi kehadiran Allah ya. Nah, implementasi kehadiran Allah itu ya yang pertama bukan berarti tidak ada masalah. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Di Desember 2020 tentang Immanuel yang Pak Noel sampaikan itu bagaimana kadang orang tuh salah memahami kasih Allah ya. Salah menerjemahkan bahwa ketika kondisi baik-baik saja, kondisinya aman saja, tidak ada masalah, itu berarti Allah menyertai. Karena tidak ada janji seperti itu, tidak ada kebenaran seperti itu. Ya, jadi Allah hadir, Allah Immanuel itu tidak berarti tidak ada masalah. Ya, justru Tuhan mungkin akan banyak mengizinkan kita melewati masalah demi masalah. Ya, persoalan demi persoalan yang tidak akan pernah kita hindarkan sepenuhnya ya, kecuali kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi selama kita ada di dunia ini kita harus berhadapan dengan masalah demi masalah ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Jadi jangan berharap bahwa masa-masa akan atau kondisi akan semakin baik ya. Oke, kita boleh ya berdoa, kita boleh berharap ya kondisi pandemi selama 2 tahun ini sungguh suatu kondisi yang luar biasa menyusahkan ya umat manusia ya. Kita boleh berdoa, saya selalu berdoa Tuhan supaya pandemi ini bisa selesai ya, tidak ada mutasi virus varian baru lagi, atau kalaupun ada ya saya berdoa supaya varian baru ini varian yang lebih lemah ya, yang tidak berdampak cukup dahsyat ya seperti varian Delta di tahun kemarin ya. Kita boleh berharap ya, tetapi semua ada di dalam otoritas Tuhan, dan kita yang menjadi yang harus menjadi fokus kita bukan bagaimana persoalan itu selesai ya, tetapi bagaimana manifestasi atau implementasi penerapan kehadiran Allah Immanuel itu di dalam kehidupan kita. Ini yang penting, yang menjadi poin firman Tuhan ya pada pagi hari ini, bahwa di dalam atau Allah Immanuel itu tidak berarti bahwa tidak ada masalah. Dan yang kedua, Allah Immanuel itu berarti Allah memimpin sesuai kehendaknya. Ya. Ini Allah memimpin sesuai kehendaknya. Jadi Allah itu adalah subjek, bukan objek. Nah, seringkali kita salah penerapan ketika kita menerapkan Allah Immanuel itu Tuhan harus menyertai saya. Ya, artinya Tuhan menyertai. Memang Tuhan itu menyertai, tapi penerapannya jangan salah. Ya, kita seringkali salah menerapkan, oh Tuhan harus menyertai saya, berarti saya sebagai subjeknya, saya sebagai pelakunya. Ya, tidak. Ya, ini yang harus kita jangan sampai kita salah menerapkan tentang Allah Immanuel itu. Allah Immanuel itu adalah Allah yang bekerja sesuai kehendaknya. Artinya kita harus mengizinkan Allah bekerja. Tuhan pimpin saya, kendalikan saya. Bukan sekedar Tuhan sertai saya. Artinya Tuhan itu harus mengikuti saya. Tuhan ikuti saya, Tuhan berkati saya. Itu menjadikan Tuhan hanya sebagai objek. Ini yang seringkali salah ya.
janji Immanuel itu janji yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini sesuatu yang dahsyat ya bagi kehidupan di alam mana ya, yang bisa menyertai umatnya sedemikian rupa bahkan tinggal bersama-sama. Nah, hanya Allah kita, Allah Immanuel. Seringkali kita salah memperlakukannya. Nanti kita lihat di bagian berikutnya ya. Nah, kemudian dengan kita mengizinkan Allah bekerja, Tuhan memimpin, bukan sekedar Tuhan sertai saya dan saya adalah saya sebagai subjeknya. Ya, seperti kita tahu kalau Bapak Presiden itu kemana-mana dia punya pas pampres ya, yang selalu menyertai dia, ya, selalu bersiap untuk menjaga dia, melindungi dia. Tapi yang menjadi pokok adalah presidennya, bukan pas pampresnya. Menjadi subjek adalah presidennya. Bukan seperti itu. Itulah yang seringkali kita tanpa kita sadari kita salah di sini. Ya, tanpa kita sadari kita salah di sini. Kita berdoa, oke, kita harus berdoa terus, minta penyertaan Tuhan. Ketika kita mau bepergian, ya kami kalau mau bepergian gitu naik mobil kita berdoa ya supaya Tuhan menyertai kita ya. Kita dalam bekerja pagi kita berdoa, kita minta penyertaan Tuhan. Tapi seringkali tanpa kita sadari kita salah ya mempraktekkan Allah Immanuel itu. Artinya kita minta Allah menyertai, Allah memberkati, Allah menolong, ya Allah melindungi dan sebagainya. Oke, tidak salah memang di dalam Allah Immanuel itu tanpa kita minta ada penyertaan, ada perlindungan. Ya, dalam Mazmur 65 itu kemarin saya sempat dengar satu khotbah ya di TV itu membahas bagaimana tentang Allah itu memahkotai ya kita itu dengan memahkotai kita dengan kebaikan ya. Dan kalau kita ada di dalam Tuhan, jejak-jejaknya itu meninggalkan lemak. Padang gurun itu penuh dengan kambing domba. Jangan khawatir bahwa Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah dengan segala kekayaannya itu bersama dengan kita. Dia tidak terpisah dengan kasih-Nya ketika menyertai kita. Allah yang utuh, ya, Allah dengan segala kebaikannya, dengan segala berkat-berkatnya menyertai kita. Tapi jangan sampai kita salah menerapkan atau salah memperlakukan Allah. Ya. Dan kita yang harus menyelaraskan pikiran dan kehendak kita kepada kehendaknya. Menyelaraskan pikiran kita kepada kehendaknya. Jangan terbalik. Yang seringkali kan terbalik kan gitu. Kita punya konsep, kita punya kehendak, kita minta Tuhan memberkati, kita minta Tuhan menyetujui. Ini yang seringkali kita salah. Sehingga kita tidak benar-benar mengalami Allah Immanuel itu dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita akan melihat satu contoh ya tentang bagaimana Musa menolak dipimpin malaikat ya. Sebelumnya saya akan bacakan dulu dari Keluaran 33 ya, Keluaran 33 ayat 1 sampai 3 dan ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan ini sebenarnya yang menjadi poin penting dari firman Tuhan pagi hari ini ya. Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat 15 dan 16, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari bangsa yang ada di muka bumi. Jadi konteks ayat ini adalah ketika bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju ke negeri perjanjian, Tuhan itu sudah menyertai. Tuhan menyertai dengan mujizat-mujizat, dan Tuhan menyertai sepanjang perjalanan mereka dengan tiang awan, tiang api. Tapi pada satu ketika bangsa itu memberontak, ketika Musa
cukup lama ya ada di Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Di situ umat itu mulai berulah ya. Mereka membuat patung anak lembu emas untuk memimpin mereka. Akan mereka mengangkat Harun menjadi pemimpin dan Tuhan marah luar biasa ya, terhadap tingkah laku bangsa itu ya. Dan bagaimana kemudian ya Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang aku tidak akan menyertai. Kamu pergi, berjalan. Tuhan berikan janji. Pergi, berjalan ke negeri yang akan kuberikan. Negeri itu pasti akan diberikan. Karena itu janji Tuhan. Ya, aku akan mengirimkan malaikat untuk menyertai engkau. Sehingga bangsa-bangsa orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Yebus semua akan diusir, akan dikalahkan. Karena ada malaikat Tuhan yang akan menolong memimpin bangsa itu. Untuk berjalan, untuk sampai ada janji. Ya, tetapi kita lihat Musa menolak untuk dipimpin malaikat. Sekalipun ada janji akan masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Musa menolak. Bukankah ini sesuatu yang sudah cukup gitu ya, disertai malaikat Tuhan. Ya, kita tahu malaikat itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk manusia. Tuhan tidak butuh malaikat. Malaikat Tuhan ciptakan untuk menolong manusia. Ya, bukankah itu cukup? Ya, tapi kita melihat di sini, ya, Musa menolak. Ya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa tidak mau berangkat kalau bukan Tuhan sendiri. Artinya apa? Bahwa Musa butuh pribadi Tuhan, bukan pertolongannya. Ya. Musa berfokus kepada hubungan ya dengan Tuhan, bukan pencapaian. Ini yang seringkali tanpa kita sadari kita hanya berfokus kepada pencapaian. Ya oke. Tidak apa-apa, sebetulnya kan nggak apa-apa disertai malaikat. Tuh malaikat itu utusannya Tuhan. Ya, mereka bukan disertai oleh makhluk lain, enggak, malaikat yang menyertai mereka. Ya, itu suruhannya Tuhan. Tapi kita melihat di sini bagaimana sikap daripada Musa ini. Ya, Tuhan tidak marah, bahkan di ayat selanjutnya, oke, akhirnya Tuhan meloloskan permintaan Musa. Tuhan yang menyertai mereka. Kalau kita baca di ayat selanjutnya. Ya, karena apa? Karena Tuhan tahu bagaimana Musa ini butuh pribadi Tuhan. Ya, dia tidak butuh pencapaian, dia tidak butuh pertolongannya. Ya, tapi kita harus yakin kalau Tuhan ada bersama kita, pasti di situ ada pertolongan. Ya, seperti yang saya singgung tadi Mazmur 65, Tuhan memahkotai kita dengan kebaikan-kebaikan. Jejaknya meninggalkan lemak, padang gurun akan dipenuhi dengan kambing domba. Ya, Mazmur 65 ayat 7 sampai ayat 12 ya. Ada berkat Tuhan, tapi bukan itu yang menjadi fokus Musa. Ya, Musa berfokus kepada relasi dan hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi ini yang penting, menjadi poin penting dari firman Tuhan pagi hari ini adalah ya, bagaimana ya kita menjadikan Allah Immanuel itu satu kebutuhan ya tentang pribadinya, bukan pertolongannya. Ya. Kita melihat bagaimana Musa tidak mempersoalkan, ya Musa tidak mempersoalkan masuk ke negeri perjanjian atau tidak. Ya, yang penting bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Yang penting kan bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak bersama, padahal ada janji pasti masuk. Ya. Ada janji orang-orang musuh-musuhnya akan dikalahkan, orang Het, orang Amori semua akan dikalahkan. Ya, tapi Musa tidak mempersoalkan masuk ke negeri perjanjian atau tidak. Yang penting bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sebuah kutipan ya yang pernah disampaikan Fanuel beberapa waktu yang lalu mengatakan, Immanuel is not about his presence, but about his presence. Artinya Immanuel itu bukan tentang pemberiannya, tetapi tentang kehadiran Allah ya, di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita memahami Allah Immanuel ini, Allah pribadi yang berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, ketika pribadi itu bersama-sama dengan kita, siapa kita ini ya? Ya kita harus menempatkan diri ya sebagai yang tidak ada apa-apanya di hadapan Dia gitu. Bukan menjadi seperti kita
seperti bosnya dan Tuhan itu yang menyertai kita seperti pas pampres yang menyertai Bapak Presiden gitu. Tidak, ini yang sering kali kita tidak tanpa kita sadari kita salah di sini ya. Jadi mari kita menjadikan Tuhan itu kebutuhan kita akan Tuhan, itu kebutuhan pribadinya, kehadiran pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan pertolongannya, bukan berkat-berkatnya, bukan pencapaian-pencapaian yang menjadi fokus kita. Jadi mari kita memahami hal ini ya. Dan yang perlu kita pahami juga adalah bahwa pimpinan Tuhan dan jalan Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan dan harapkan ya. Ini yang seringkali menjadi konflik di sini. Sehingga seringkali kita lebih memilih jalan kita sendiri. Nah, Yesaya 55 ayat 8 dan 9 itu kan mengatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi sangat jauh itu perbedaannya itu. Ya. Ini rancangan manusiawi ya. Tapi ketika kita bisa memahami rancangan Tuhan dan kita menyelaraskan kehendak, pikiran, rancangan dan kemauan kita kepada kehendak Tuhan, maka barulah ya kita bisa melihat ya bahwa rancangan Tuhan ya itu sungguh-sungguh rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Jadi seringkali yang terjadi konflik itu di sini. Ya. Kita sudah punya konsep ya tentang pencapaian yang harus kita capai. Kita sudah punya keinginan, ya impian mungkin tidak salah. Kita harus punya rancangan, kita harus punya konsep, ya, kita punya cita-cita. Ya, itu harus kita tidak Tuhan kan tidak jadikan kita itu seperti robot gitu ya. Kita harus ya punya perancangan itu. Tetapi yang penting bagaimana Allah Immanuel itu hadir di dalam perencanaan kita. Dia hadir di dalam kehendak kita, di dalam konsep-konsep hidup yang sudah kita buat mungkin. Ya, di mana kita mendahulukan ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga rancangan kita, kehendak kita tidak sampai berbeda jauh dengan rancangan Tuhan yang membuat akhirnya kita kecewa atau kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Baru kalau sudah mentok ya kita sudah rasanya sudah tidak ada lagi jalan, tidak ini baru kita cari Tuhan. Ya. Jadi kita harus pahami itu. Dan untuk itulah dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kesabaran. Ya karena rancangan Tuhan tidak seperti rancangan kita. Jalannya Tuhan tidak seperti jalannya kita, bahkan seperti tingginya langit dari bumi. Seringkali yang terjadi seperti itu. Ya, jadi butuh ketaatan dan kesabaran ya supaya kita bisa menerima dan kita bisa melakukan ya rancangannya Tuhan, bukan rancangan kita. Ya, kita bisa menjalani jalannya Tuhan, bukan jalan kita. Ya, jadi ini yang menjadi harus menjadi renungan kita ya bagaimana ya dengan kita ya apa yang lebih penting di dalam kehidupan kita, sekedar pencapaian, keberhasilan, kesuksesan atau kehadiran dan pimpinan Tuhan. Ya bagaimana ya dengan konsep hidup kita ini ya. Kita boleh bercita-cita harus ya punya rancangan-rancangan ke depan. Yang penting itu adalah kehadiran Allah. Jadi sebelum kita membuat rancangan, sebelum kita membuat cita-cita, merancang cita-cita, pastikan ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita rancangkan, apa yang kita cita-citakan tidak meleset dari rancangan Tuhan. Ya. Dan kita kadang memang sulit ya untuk kita itu bisa memahami ya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemarin saya dengar khotbah juga dari Bara Digital itu ya tentang bagaimana kita bisa memahami ya kehendak Tuhan. Ya. Dan itulah perlu kedekatan dengan Tuhan. Ya. Perlu untuk kita bisa membaca situasi juga ya. Jangan
asal menurut kita baik kita tabrak saja, ini jalannya seperti ini. Ya padahal belum tentu jalan Tuhan. Memang tidak mudah ya. Tetapi ya bergantung juga kepada kedekatan kita dengan Tuhan ya. Jadi sejauh mana kebutuhan kita akan pribadi Tuhan itu akan terlihat dari bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Ya, apakah kita memperlakukan Tuhan tadi hanya sebagai subobjek, ya, objek pertolongan, objek perlindungan dan sebagainya. Jadi sejauh mana kita butuh Tuhan terlihat dari bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Terlihat sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan. Ya. Sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh rindu untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Di situ kita bisa merasakan bahwa kita ini butuh Tuhan, butuh kehadirannya dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah karena Allah itu bukan sosok yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi percayailah, janji Tuhan bahwa Allah Immanuel menyertai kita, Dia tinggal di dalam kita, itu nyata, ya, bisa kita alami. Ya, sungguh bukan sesuatu bayang-bayang yang terlalu jauh untuk kita capai, tidak. Itu sungguh sesuatu yang janji Tuhan yang pasti Dia bisa, pasti akan Dia genapi gitu. Dia akan mau tinggal bersama-sama dengan kita. Dan sejauh mana kita butuh firman Tuhan. Karena manifestasi kehadiran Allah itu salah satunya adalah lewat firman-Nya. Gimana kita mengatakan kita butuh Tuhan, tapi kita tidak pernah butuh firman Tuhan, kita tidak pernah baca Alkitab, ya. Kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Dari mana kita bisa berargumen bahwa saya butuh Tuhan? Ya. Oh, kita butuh Tuhan. Ya. Dia hadir di dalam firman-Nya. Ya, Tuhan hadir, Tuhan bermanifestasi di dalam firman Tuhan. Kita percayai bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Jadi kalau selama ini kita tidak pernah baca firman Tuhan, ya tidak pernah merenungkan sendiri firman Tuhan, yang baca saja enggak, ya gimana kita bisa mengharapkan bahwa Allah Immanuel itu bekerja dalam kehadiran kita? Berarti kita sekedar mencari pertolongan-pertolongan Tuhan. Kita tidak sedang merindukan kehadirannya. Ya. Dan kita butuh Tuhan itu setiap saat. Dan di semua lini kehidupan kita. Ya, di semua aspek kehidupan kita. Kita butuh Tuhan. Karena apa? Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berhasil mungkin dalam pekerjaan, sukses dalam studi mungkin, ya kita berhasil sebagai orang tua, ya kita berhasil, ya. Kalau itu di luar, kita ada di luar Tuhan, itu enggak ada apa-apanya. Jadi apa yang kita lakukan itu kita seperti tidak berbuat apa-apa. Sebab firman-Nya mengatakan kalau kamu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau di sini ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada berkat materi, ada segalanya, ya. Ini di hadapan Tuhan juga kita tidak berbuat apa-apa kalau kita di luar Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami, jangan pikir waduh Tuhan memberkati. Oke, Tuhan bisa memberkati karena di dalam Tuhan sekali lagi ada berkat-berkat yang berkelimpahan. Ya, tetapi di mana ada berkat belum tentu di situ ada kehadiran Tuhan. Jangan dibalik, ya. Jadi di mana ada Tuhan di situ pasti ada berkat, ada kesuksesan, ada segalanya, sekalipun harus melewati jalan Tuhan yang berbeda dengan jalan kita. Ya. Tetapi di balik semua kesuksesan kita secara duniawi, ya keberhasilan kita, ya kalau kita Tuhan tidak ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, Tuhan mengatakan tidak ada apa-apanya, kamu belum berbuat apa-apa di situ. Ya, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi satu ayat lagi yang penting dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7 itu mengatakan bahwa kalau kita baca, ya saya akan bukakan dulu Yohanes 15 ayat yang ke-7.
Yohanes 15 ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau firman itu ada di dalam kita, firman Tuhan, Tuhan bilang minta apa saja. Ya, kalau firman Tuhan ada di dalam kita, dan ini janji Tuhan. Ya seringkali ya firman Tuhan kita itu tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai firman Tuhan, itu sama dengan kita tidak menghargai kehadiran Tuhan. Ketika kita tidak merasa butuh baca firman Tuhan, berarti kita juga tidak butuh Tuhan. Ya, kita tidak pernah rindu baca firman Tuhan di rumah, dalam saat kita sendiri kita buka firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya. Sekarang ada banyak sarana untuk kita bisa membaca firman Tuhan. Ya. Ada banyak cara bisa belajar firman Tuhan. Ya, lewat medsos, lewat berbagai sarana yang sangat mudah gitu ya. Cuman kita perlu juga berhati-hati ya, di dalam kita mendengarkan khotbah mungkin ya, karena ada banyak hal yang mungkin bisa terjadi penyimpangan juga kan di situ. Itulah perlunya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi harus Tuhan ada di dalam hati kita. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jadi jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal juga. Ya, jadi kalau Allah tinggal di dalam kita, biarlah firman Tuhan itu juga tinggal di dalam kita. Dan minta apa saja, ya kita pasti Tuhan akan memberikannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari ya, kita memaknai Immanuel itu dengan cara yang benar. Bagaimana kita sungguh-sungguh mengharapkan, merindukan dan membutuhkan kehadiran pribadi Tuhan dalam hati kita. Dan dia mau berdiam. Ya, Roh Kudus itu adalah Roh Allah, tinggal, dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Ya, dia menjadikan tubuh kita ini baitnya, dia mau tinggal. Seringkali kita mungkin tidak atau kita tidak memperdulikan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Seringkali kita cari Tuhan ketika kita sudah merasa tidak ada pertolongan yang lain, otak kita sudah tidak mampu, baru kita cari Tuhan. Kita sudah tidak berdaya. Tapi mari jadikan Tuhan itu pemimpin dalam seluruh kehidupan. Allah yang menyertai, ya bukan sekedar dia menyertai kita, tapi Allah yang berdaulat atas hidup kita. Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, ada satu tulisan, ini saya terima dari medsos ya, kemarin tuh dari di Instagram ya. Katakan, when you run alone, it's called a race ya. Jadi kalau kamu berlari sendiri, ini sebuah perlombaan. Pertandingan kan, di satu race itu kita pertandingan lari. Tapi when God runs with you, ketika Allah berlari bersama engkau, ini adalah anugerah ya. Ini adalah anugerah. Dan bukankah ini sesuatu yang luar biasa namanya anugerah? Seringkali kita lupa ini. Kita berjalan sendiri untuk dalam satu pertandingan untuk mencapai sesuatu. Ya, kita melupakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini hanya sekedar satu pertandingan. Ya, untung-untung ya kalau kita masih bisa sukses ya secara ekonomi mungkin dalam keluarga ya. Kalau sampai itu juga tidak kita dapatkan ya betapa malangnya kita. Tapi ketika Allah berjalan bersama-sama dengan kita, ini adalah anugerah yang harus kita syukuri dan kita hargai dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kita untuk menjadikan dia pribadi yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Bukan pertolongannya yang kita cari, ya, tapi pribadi Tuhan. Pujian ini perwujudan dari apa yang dikatakan oleh Musa dalam Keluaran 33 tadi. Tuhan, katakan ini Tuhan, bila engkau tidak besertaku, ya, aku tidak mau berjalan Tuhan. Izinkan dia berkarya dalam kehidupan kita, memimpin hidup kita, bukan sekedar untuk kita dapatkan pertolongannya. Bila engkau
sekedar menolong, pimpinlah tapi memimpin, mengatur hidupku Tuhan. Pimpin langkahku Tuhan setiap waktu. langkahku setiap waktu. Aku mau berjalan dalam roh-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan Dan berjalanlah dengan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan sungguh-sungguh dengan segenap hati, Tuhan, bilang Kau tidak besertaku. Tidak bisa berjalan dan aku tidak mau berjalan tanpa-Mu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Biarlah lewat firman Tuhan pagi ini paradigma kita tentang Allah Immanuel dirubah, bahwa Allah harus berdaulat atas hidup kita, bahwa pribadi Tuhan yang harus nyata dalam kehidupan kita. Tidak peduli Tuhan tidak menjawab doa kita, jangan persoalkan keinginan-keinginan kita, tidak Tuhan kabulkan, asal Dia bersama-sama dengan kita. Itu cukup bagi kita. Pribadinya itu cukup bagi kita. Mari kita rindukan Dia lebih daripada pertolongannya. Seringkali kita melecehkan Tuhan dengan cara kita hanya cari pertolongannya, tidak peduli dengan pribadinya. Kira firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kita untuk kita sungguh-sungguh merasa butuh Tuhan dalam hidup kita, butuh pribadinya hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita nyatakan sungguh-sungguh, Tuhan bilang Kau tidak besertaku, aku tidak akan berjalan Tuhan. Aku butuh pribadi-Mu Tuhan dalam hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, bila Kau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Saya serahkan pada Bapak Gembala.
bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh merasakan selalu kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini dalam hidup kami ya Tuhan. Mengampunilah kami Tuhan, karena kami hanya ingin mencari pertolongan-Mu. Kami hanya ingin mencari tangan-Mu dan bukan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada tahun yang akan datang ini hari-hari yang akan kami jalani, Engkau menyatakan diri-Mu dalam kami. Biar hati kami terus berpaut dengan Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami, ajalah kami terus mengasihi Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau bersama dengan kami, tidak ada satupun yang mustahil, yang tidak akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan memelihara kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sertailah langkah hidup kami hari demi hari Tuhan, agar kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami sekali lagi dalam tangan-Mu. Engkau tolong kami Tuhan menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang akan kami hadapi hari-hari mendatang. Tuhan, kami percayakan diri kami kepadamu, menyerahkan seluruh keluarga kami, menyerahkan anak-anak kami semuanya dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan ya Tuhan pekerjaan kami menyerahkan pelayanan kami kepadamu. Tuhan, terus menyatakan diri-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan, jamah mereka. Nyatakan kuasa-Mu bahwa Engkau Allah yang hidup. Ajarlah kami semua berharap kepadamu lebih dari apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau terus menyatakan diri-Mu atas seluruh kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah kami ya Tuhan. Kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami dan ibadah kami pada pagi ini kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berkati negeri kita dan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah dengan kemakmuran. Diberkatilah dan kedamaian, diberkatilah dan keamanan, diberkatilah dan kesehatan, diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah, diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona, diberkatilah Kabupaten Probolinggo, diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Allah Bapa itu. Akan menyertai engkau sepanjang hidupmu, dan biarlah dia menjadi nyata dalam hidupmu. Damai sejahtera Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, sehingga kau cakap menanggung segala sesuatu. Roh Kudus terus akan menyertai saudara, memimpin saudara, terus memberkati saudara. Dan saudara sekalian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.